Yes, praise the Lord. Shalom. Shalom Zion Church. Puji nama Tuhan, kita bisa ada di tempat ini lagi bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih setia Tuhan bagi kita. Amin. Kita mau bersyukur sama Tuhan, kita hadir di tempat ini. Kita percaya Tuhan lebih dulu hadir. Dia yang akan mengurapi kita, biarlah Dia akan memberikan kekuatan bagi kita. Kami juga akan mau menyapa untuk yang mengikuti dari secara online. Biarlah kita boleh mengikuti ibadah ini. Dan kita yakin Tuhan bikin, Tuhan buat mujizat bagi kita. Amin. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mulai ibadah kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Sungguh ajaib bagi kami Tuhan. Karyamu luar biasa Tuhan bagi hidup kami. Penyertaan Tuhan sempurna atas kami Tuhan. Hari ini Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami mau bersuka cita. Kami mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mau memuji, meninggikan, mengagungkan nama-Mu yang besar Yesus. Yes, You are Lord. Dahsyat perbuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan keluar dari tempat ini Tuhan. Kami jadi sesuatu yang baru, manusia yang baru Tuhan. Kami boleh beroleh kekuatan yang asalnya daripada Tuhan, Tuhan. Yang jaminkan masa depan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami memulai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita yang sama-sama diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Jemaat Tuhan sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau mengagungkan nama Tuhan yang luar biasa. Yes. Yes, You are good Jesus. Kau hebat Tuhan. Kita mau declare bahwa kehebatan Tuhan dahsyat melampaui segala akal. Katakan berkuasa di bumi di surga, amin. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan, dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa, namanya berkuasa. Hebat sumber kata, betapa hebat, betapa kuat. Berkuasa di bumi dan di surga, yes. Dia yang bertahta dalam kemuliaan. Jemaat Tuhan sama-sama kita katakan berkuasa di bumi di surga. Bertahta dalam kemuliaan Tuhan. Bertahta, yes, dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa. Setiap umatnya yang percaya hebat umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya.
Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Yes, thank you Lord Jesus. Tetap dalam hadirat Tuhan. Yesus, kami mau lagi. Kami mau lebih lagi Tuhan menyembah. Kami mau lebih lagi menyembah Tuhan. Kami mau lebih lagi dekat padamu Tuhan. Kami mau lebih lagi masuk hadirat-Mu Tuhan. Kami mengimani hanya Kau andalan hidup kami. Kau kekuatan bagi hidup kami Yesus. We believe that Jesus. Thank you Lord. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Jemaat Tuhan, sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita angkat pujian ini dari awal. Ku perlu Engkau Yesus, karena haus jiwa kami menantikan-Mu. haus jiwaku menantikanmu. Kami percaya Kau penuh. Yes. Saya Kau penuh Harapan kami hanya dalam-Mu Tuhan. pengharapanku di dalam. Katakan Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan,
di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain. Tiada lain yang ku Lagi andalkan katakan tiada yang selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Thank you Lord Jesus. Kau yang ku andalkan. Satu-satunya pribadi yang mengenal hati kami hanya Kau Yesus. Yes, we believe you Jesus. Terima kasih Yesus. Hanya Kau Yesus, kekasih jiwaku. Ku menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih buat perkenanan-Mu Yesus. Kami hidup karena balas kasihan-Mu Tuhan. Yes Lord Jesus, I feel you Lord. Terima kasih Tuhan. Angkat penyembahan-Mu yang terbaik bagi Yesus. Ya Allah yang luar biasa. Yes. Kau yang layak terima pujian sembah kami Tuhan. Kau yang layak. Kau yang layak ku sembah. Thank you Jesus. Yesus kau Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Oh Jesus. Kami memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. All about you Lord. Semua tentang-Mu Tuhan. It's all about you Jesus. Yes. It's all about you Jesus. It's all about you. It's all about you Jesus. There's no one like you. There's no one like you Lord. Terima kasih. Thank you Jesus. Thank you Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan bagi hidup kami. Saudara, waktu saya pilih lagu ini, itu bukan hal yang gampang ketika kita bilang sekali Yesus, selamanya Yesus.
Mungkin bibir lidah kita gampang ngomongnya, tapi untuk mempraktekkannya kita butuh kekuatan dari Tuhan, bukan karena kekuatan gagah kita. Amin. Saya tertarik sekali sama setiap lirik dari lagu ini, bahwa dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Tuhan yang mempesona kita. Amin. Tetap Yesus yang mempesona hati kita, tidak ada yang lain. Saya akan mempercaya kita di sini juga sama-sama mau yang sekali Yesus, selamanya Yesus. Itu yang kita imani. Dan akan terus dalam setiap musim hidup apapun, kita mau tetap bilang sekali Yesus, selamanya Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya
Lord. Oleh karena kasih-Mu saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan kami Tuhan. Tapi semata-mata hanya karena kemurahan Tuhan. Hanya karena kasih Tuhan yang memampukan kami untuk berdiri saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat momen yang indah. Kami boleh bertemu muka dengan Tuhan di dalam pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau hadir, Engkau bertahta di atas setiap pujian kami. Kalau siang hari ini Tuhan kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya setiap kata kalimat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan di siang hari ini boleh memerdekakan kehidupan kami. Melepaskan kami dari setiap belenggu dosa. Melepaskan kami dari setiap penghakiman si jahat. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan dan di dalam firman Tuhan yang akan kami dengar di siang hari ini Tuhan Yesus membebaskan kehidupan kami. Maka berbicaralah Tuhan bagi kami, pakai hamba-Mu yang berdiri di depan ini Tuhan Yesus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Engkau mau menyampaikan isi hati-Mu buat kami siang hari ini Tuhan. Oleh karena itu kami buka hati kami Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan di tempat ini hanya roh Tuhan yang berkuasa. Roh jahat, roh iblis, kuasa setan apapun kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Berbicaralah Tuhan, berkuasalah bagi kami di tempat ini. Kami siap mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya, kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sebelum duduk saudara, sebelum duduk sama-sama kita declare perkataan iman kita. Sama-sama dengan saya kita katakan, aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan, satu-satunya kebenaran yang mampu memberikan kemerdekaan. Aku mau hidup dalam kebenaran, menjadi pelaku firman dan didewasakan dalam iman. Segala kemuliaan bagi Yesus. Amin. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, luar biasa banget praise and worship yang kita rasakan hari ini ya saudara ya. Boleh kita kasih tepuk tangan apresiasi buat tim praise and worship yang telah melayani kita semua. Saya sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan di dalam praise and worship kita di siang hari ini saudara. Well, puji nama Tuhan. Selamat siang, selamat datang di Zion Church of Christ. Saya sangat bersyukur kalau siang ini saya boleh kembali diberikan kesempatan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan dengan Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya saudara? Wah, apa kabarnya saudara? Luar biasa, yang luar biasa boleh kasih tos kiri kanannya bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, amin, amin, amin. Ya saudara, kita sudah sampai udah hampir akhir tahun ya. Udah 2023 ini udah hampir selesai. Gak berasa banget. Rasanya cepat banget berlalu tahun 2023 ini, gak berasa tiba-tiba kita udah November lagi, tiba-tiba udah mau Natal lagi gitu ya. Saya tuh masih di pikiran saya masih berasanya tahun lalu kita masih Natalan di sini ya. Ada yang datang gak Bapak Saudara? Natal tahun lalu di tempat ini, luar biasa amin. Rasanya baru sebentar gitu kita lewati, sekarang udah akhir tahun lagi. Dan siang hari ini saya mau melanjutkan pembahasan kebenaran firman Tuhan. Di gereja Zion Church of Christ ini di bulan ini kita membahas mengenai penyertaan Tuhan. Dan di minggu terakhir ini saudara saya melanjutkan pembahasannya. Saya akan membagikan kepada saudara dengan judul For God is with me. For God is with me. Saya secara pribadi saudara di tahun 2023 ini merasakan bahwa tahun ini menjadi tahun yang berat buat saya, buat keluarga saya bersama dengan istri gitu ya. Mungkin beberapa minggu yang lalu kalau saudara datang, Pastor Aris sudah menyampaikan bahwa beberapa perusahaan IT di tahun 2023 ini melakukan PHK besar-besaran gitu ya. Kalau saudara baca berita mungkin ada, saudara tahu Google, Facebook, Microsoft, Amazon melakukan PHK besar-besaran di tahun ini. Termasuk saudara perusahaan di mana saya bekerja, mungkin kalau saudara ada yang tahu juga, sehari-hari saya bekerja di salah satu perusahaan ojol gitu ya. Jadi masih berkaitan juga dengan IT. Dan di tahun ini saudara, perusahaan kami melakukan layoff atau PHK
secara massal sebanyak kurang lebih 1.000 orang yang adalah kurang lebih sekitar 12-13% dari jumlah total karyawan. Dan itu sungguh sangat besar saudara ya bagi sebuah perusahaan untuk melepas karyawan sebanyak itu. Puji Tuhan saya hari ini masih tidak terdampak secara langsung. Artinya saya masih bekerja di sana. Saya tidak terkena secara langsung dampak dari PHK tersebut. Namun saudara, meskipun saya tidak terdampak secara langsung, tapi secara emosional, secara mental itu berat buat saya. Kenapa? Karena orang-orang yang terkena dampaknya adalah orang-orang yang sehari-hari bekerja sama saya. Jadi ibaratnya sore ini baru meeting sama saya, siang ini baru meeting sama saya, besoknya udah gak ada. Dan gak cuma 1-2 orang aja, tim kami waktu itu tim saya waktu itu ada 5 orang. Dan itu lumayan membebani lah secara pikiran gitu ya. Keesokan hari saya masuk kerja, benar-benar gak bisa fokus saudara ya. Saya cuma mikir, aduh kok bisa gini sih? Kok perusahaan kayak gini? Gimana nasib saya berikutnya gitu? Saya juga pasti mikir secara kayak gitu. Apakah mungkin nanti akan ada lagi gelombang-gelombang berikutnya? Saya ini aman apa enggak gitu. Hal itu meskipun tidak berdampak secara langsung kepada saya. Namun secara mental sangat-sangat memberatkan. Dan itu yang terjadi saudara bagi saya di tahun ini. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Namun itu salah satu contoh yang saya bisa bagikan di siang hari ini gitu ya. Dan saya akan memulai pembahasan kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan mengajak kita untuk melihat kehidupan dari satu tokoh Alkitab saudara, yaitu Daud. Daud disebut di dalam Alkitab sebagai the man after God's own heart. Atau orang yang ada di hatinya Tuhan. Orang yang selalu mencari hatinya Tuhan. Dikatakan seperti itu. Dan kalau kita bisa bilang saudara ya, Raja Daud itu mungkin sebagai pemimpin bangsa Israel, itu bisa kita bilang yang terbaik ya. Raja Israel atau pemimpin Israel itu ada banyak. Tapi mungkin bagi bangsa Israel sendiri juga mereka menyebut, kalau ditanya pemimpin yang terbaik sepanjang sejarah Israel siapa? Mungkin jawabannya Raja Daud. Kayak gitu. Dan kenapa bisa dibilang terbaik? Bukan karena Daud tidak punya kekurangan saudara. Bukan karena Daud tidak pernah berbuat salah. Justru di Alkitab secara terang-terangan dibuka kesalahan atau dosanya Daud itu apa. Tapi tetap sampai pada akhir masa dia memimpin bangsa Israel, dia berhasil mencatatkan dirinya sebagai terbaik gitu ya. Atau kalau zaman sekarang disebut dengan the GOAT gitu ya. Kalau anak-anak zaman sekarang Gen Z sebutnya GOAT. Saudara ada yang tahu nggak GOAT itu apa? Wah kalau nggak tahu, berarti kebanyakan ini ya baby boomers di sini. GOAT itu artinya greatest of all time, saudara. Ini istilahnya Gen Z zaman sekarang. Kalau ditanya GOAT siapa? Oh Ronaldo, oh Messi, nah itu. GOAT. Raja Daud ini juga bisa dibilang sebagai GOAT dari pemimpinnya bangsa Israel. Dan kita akan melihat kehidupan Raja Daud, saudara. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana penyertaan Tuhan itu memampukan Raja Daud. Mari sama-sama kita lihat timeline kehidupan Daud. Jadi kalau kita tarik timeline kehidupan Daud, kalau saudara juga mungkin ingat gitu ya. Mungkin dulu pernah belajar di sekolah minggu atau pernah dengar dikotbahkan mengenai kehidupan Daud. Di dalam 1 Samuel 16 itu Daud diurapi oleh Nabi Samuel untuk menjadi raja. Itu di usia Daud masih 15 tahun. Daud masih sangat muda ketika Nabi Samuel datang kepada bapaknya Daud yaitu Isai. Dan kemudian menemukan dan mengurapi Daud, inilah raja bagi bangsa Israel. Dan di saat itu gak langsung Daud jadi raja saudara. Karena waktu itu Raja Saul masih memerintah. Daud juga masih 15 tahun gitu ya. Gak saat setelah diurapi, dia langsung menjadi raja. Nah, kalau kita baca Alkitab terus, kita telusuri lagi kehidupan Daud, dia baru benar-benar secara de facto menjadi raja,
itu pada saat usia dia 30 tahun. Yaitu dicatatkan di 2 Samuel 5 ayat 3. Saudara, yang menjadi penting di sini adalah artinya dari semenjak Daud diurapi oleh Nabi Samuel sampai dia benar-benar dinobatkan sebagai raja, itu ada jarak sebanyak 15 tahun. 15 tahun ini bukan waktu yang singkat ya saudara. 15 tahun ini kalau Daud 15 tahun umurnya diurapi, 2 kali lipat umurnya dia baru dia jadi raja. Itu waktu yang sangat panjang. Dan selama 15 tahun ini kehidupannya Daud bukannya mudah gitu ya saudara ya. Maksudnya semenjak dia diurapi sebagai raja, oh ini calon raja. Besok langsung dijemput pakai limosin, besok dijemput pakai helikopter, enggak ya. Jadi di dalam kehidupan dia selama masa penantian 15 tahun ini, hidupnya susah saudara. Selama 15 tahun. Yang kita sebut sebagai wilderness. Kalau saudara baca Alkitab, saudara tahu ya. Secara ini Daud itu punya wilderness nggak cuma ini. Nanti setelah dia jadi raja, juga sekali lagi dia menghadapi wilderness. Kabur diburu oleh bangsanya sendiri. Tapi kita akan bahas di sini semasa Daud menantikan. Setelah dia diurapi sampai dia benar-benar jadi raja. Itu 15 tahun lamanya. Dan kehidupannya gak mudah. Dan gak langsung setelah 15 tahun, setelah diurapi besoknya langsung menerima treatment layaknya sebagai seorang raja. Dia harus melalui wilderness ini. Nah hal ini saudara membuat kita teringat juga ya. Jadi sebenarnya bukan cuma Daud. Kalau kita ingat-ingat, bukan cuma Daud yang harus menghadapi wilderness. Kalau kita ingat-ingat banyak juga tokoh-tokoh Alkitab yang lain yang harus mengalami wilderness yang serupa dengan apa yang harus Daud lewati. Kalau saudara ingat bangsa Israel dijanjikan oleh Tuhan tanah perjanjian, benar ya? Pada saat mereka masih diperbudak di Mesir, mereka dijanjikan oleh Tuhan tanah perjanjian. Tapi apa yang terjadi saudara, setelah mereka menerima janji tersebut, sampai kepada penggenapan janji tersebut di tanah perjanjian, mereka harus melewati yang namanya padang gurun. Dan untuk Daud 15 tahun. Untuk bangsa Israel padang gurunnya 40 tahun. Benar ya? Yang lain lagi, Yusuf. Yusuf menerima mimpi pada saat umur dia masih sangat muda. Dia menerima mimpi, dia akan menjadi pemimpin atas saudara-saudaranya. Kalau saudara masih ingat ceritanya seperti itu. Kemudian dari semenjak saat dia menerima mimpi itu saudara, sampai benar-benar dia menerima penggenapan dari mimpi itu ada jarak sekitar 17 tahun lagi. Jadi bukan waktu yang singkat buat Yusuf dari semenjak dia menerima mimpi tersebut sampai mimpi tersebut jadi kenyataan. Yusuf pun harus menghadapi wilderness. Yusuf dibuang ke Mesir, menjadi budak di Mesir, dan harus melalui segala penderitaan itu saudara, sampai benar-benar dia menerima penggenapan akan mimpinya tersebut. Mungkin kalau kita ingat juga satu lagi saudara, Abraham. Abraham dijanjikan oleh Tuhan punya keturunan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di pantai. Tapi gak saat itu juga Abraham langsung punya keturunan saudara ya. Abraham dan Sarah harus menunggu lagi sampai kayaknya udah gak mungkin buat dia bisa menerima penggenapan janji tersebut. Baru waktunya Tuhan dan janji Tuhan digenapi bagi dia. Artinya apa saudara? Kita melihat sebuah pola. Pola cara kerjanya Tuhan dalam kehidupan kita. Polanya kurang lebih seperti ini saudara. Jadi ada promise, yaitu janji Tuhan yang dinyatakan buat kita. Oh, kamu akan menjadi raja. Oh, kamu akan menjadi pemimpin atas saudara-saudaramu. Oh, kamu akan saya berikan tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Lalu kemudian dari promise itu nggak langsung ada fulfillment-nya. Ada yang di tengah-tengah ini yang namanya wilderness. Kenapa nggak langsung promise ke fulfillment saudara? Kenapa nggak langsung ketika Daud diurapi oleh Nabi Samuel, besoknya langsung jadi raja? Kenapa sih? Saya juga bertanya-tanya saudara, kenapa nggak semudah itu gitu? Ketika Daud setelah diurapi, dia langsung besoknya jadi raja. Sebab saudara, kalau pada saat itu juga Daud
setelah diurapi besoknya langsung diangkat jadi raja, dia gak butuh Tuhan lagi. Dia udah merasa dia layak menerima itu. Dia mengandalkan kekuatannya dirinya sendiri. Nah saudara, yang kita mesti tahu juga di sini adalah yang di tengah-tengah ini yang namanya wilderness ini saudara. Itu artinya sebuah teritori yang kita gak ketahui sebelumnya. Atau unknown territory gitu ya. Maksudnya apa sih unknown territory? Unknown territory itu maksudnya tempat di mana kita gak familiar saudara. Daud kegiatannya sehari-hari sebelum dia diurapi oleh Samuel, dia menggembalakan domba. Tapi setelah dia diurapi oleh Nabi Samuel, apa yang terjadi di pasal berikutnya di dalam Alkitab dikatakan Daud diangkat ke istana menjadi pelayannya Saul. Berarti itu sebuah hal yang dia sebelumnya gak pernah tahu. Dia sebelumnya gak pernah ngerti jadi pelayan istana itu seperti apa. Kehidupan di dalam istana itu seperti apa. Benar ya saudara ya? Yusuf juga gitu saudara. Yusuf selama dia menerima mimpi itu dan setelah dia menerima mimpi itu, kehidupannya benar-benar berbeda. Malahan bisa dibilang setelah menerima mimpi atau setelah mendengar janji Tuhan yang akan dinyatakan, tanda kutip saya bisa bilang kehidupannya lebih parah. Yusuf yang tadinya baik-baik aja, gara-gara dia dapat mimpi itu, dia ceritain ke abang-abangnya, jadinya mereka semua iri, buang Yusuf ke Mesir. Jadi budak ke Mesir. Kenapa seakan-akan jadinya setelah kita terima promise dari Tuhan, kita masuk ke dalam wilderness. Rasanya malah hidupnya semakin susah ya saudara ya. Bangsa Israel saudara, dia selama ini udah bisa dibilang meskipun dalam perbudakan ya, selama ini mereka merasa nyaman. Udah di zona nyaman, tiap hari kerjanya udah tahu. Datang, bikin batu bata, udah pulang gitu kan. Meskipun mereka ngeluh sih, bangsa Israel ngeluh, tapi memang bangsa Israel selalu ngeluh. Dalam Alkitab sepanjang sejarah selalu ngeluh, gak pernah gak ngeluh. Tapi mereka udah tahu itu zona nyaman mereka. Di dalam Mesir itu mereka udah tahu kegiatan mereka sehari-hari seperti apa. Mereka lebih aman saudara. Tapi justru ketika mereka menantikan akan janji Tuhan, yang terjadi apa? Mereka malah mesti menghadapi yang namanya padang gurun. Di padang gurun itu gak mudah saudara. Di padang gurun itu cuacanya ekstrim. Kalau siang panas banget, kalau malam dingin banget, dan gak ada makanan. Benar-benar kekeringan, gak ada tanaman, gak ada apa-apa. Itu yang dinamakan dengan padang gurun. Dan saya jadi berpikir ya saudara ya, saya jadi merenungkan. Kenapa akhirnya Tuhan tuh mengizinkan atau malah Tuhan mengharuskan kita untuk menghadapi si wilderness ini sebelum kita menerima janji Tuhan. Yang saya percaya saudara, meskipun kita harus menjalani wilderness ini di dalam masa penantian kita, tapi yang pertama yang saya percaya adalah Tuhan kita gak pernah gagal, Tuhan kita gak pernah lalai dalam menepati janjinya. Benar ya? Di setiap cerita yang tadi saya sebutkan, Daud, Abraham, Yusuf, bangsa Israel, yang selalu kita lihat pasti akhirnya semua janji itu digenapi, amin. Semuanya pada akhirnya tetap kuencana yo. Tetap digenapi saudara. Janji Tuhan tetap digenapi bagi mereka. Artinya apa? Tuhan gak lalai. Tuhan gak lupa sama janjinya. Bukan karena sengaja-ngaja Tuhan ya udah deh masukin aja padang gurun. Biar dia sengsara, biar kita sengsara. Terus abis itu saya lupa janjinya apa. Enggak ya, Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu. Tuhan kita selalu ingat akan janjinya sama kita. Bahkan dia gak pernah terlambat saudara. Semua waktunya tepat di dalam waktunya Tuhan untuk penggenapan setiap janji-janjinya. Kadang buat kita ketika kita lagi ada dalam wilderness, rasanya Tuhan gak ada. Rasanya Tuhan gak bekerja. Dan itu juga yang dihadapi oleh bangsa Israel ya. Makanya mereka bikin patung.
Karena mereka bilang, wah Tuhan yang disembah oleh Musa gak ada nih. Gak nge-provide buat kita. Tuhan malah masukin kita ke padang gurun. Kita kadang merasa Tuhan gak bekerja. Kita kadang merasa Tuhan kayaknya melupakan kita. Tapi saudara percayalah, saya mau bagikan buat saudara bahwa Tuhan gak pernah lupa. Tuhan gak pernah gagal. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Amin. Yang kedua yang saya pelajari saudara dari wilderness ini, yaitu bahkan dalam wilderness atau padang gurun sekalipun, penyertaan Tuhan tetap dinyatakan buat kita. Saya taunya dari mana? Kenapa saya begitu yakin menyampaikan itu? Bahwa di dalam padang gurun sekalipun penyertaan Tuhan tetap nyata buat kita. Karena memang sudah dibuktikan saudara. Kita lihat dari contoh bangsa Israel. Di dalam padang gurun, penyertaan Tuhan tetap dinyatakan bagi bangsa Israel. Gak menjadi masalah bangsa Israel menyadari atau tidak. Tetapi faktanya penyertaan Tuhan tetap dinyatakan. Bahwa di dalam Tuhan mengirimkan tiang api pada saat malam hari. Tiang awan pada saat siang hari untuk melindungi bangsa Israel. Tuhan mengirimkan roti mana. Bangsa Israel gak usah kerja, makanannya turun. Gak usah cari makan, makanannya turun. Itu artinya penyertaan Tuhan tetap dinyatakan meskipun kita ada di padang gurun. Contohnya Yusuf saudara, meskipun Yusuf menjadi budak di Mesir, dibuang ke Mesir menjadi budak sekalipun, tetap penyertaan Tuhan nyata. Kenapa? Pada saat dia diminta mengartikan mimpi Firaun, dia bisa punya hikmat untuk mengartikan mimpi Firaun. Tuhan tetap bisa memperlengkapi kita, Tuhan tetap provide buat kita. Penyertaan Tuhan gak lari dari kita meskipun kita ada dalam wilderness itu. Itu menjadi penghiburan buat saya. Karena saya jadi tahu gitu, kalau saat ini saya menghadapi wilderness, ya mungkin memang kondisinya sulit. Rasanya padang gurun itu panas sekali gitu, dan gak ada ujungnya gitu. Tetapi saya jadi belajar dan saya jadi dihiburkan bahwa meskipun dalam wilderness sekalipun, penyertaan Tuhan tetap dinyatakan. Buat Daud pun demikian saudara, meskipun dalam wilderness, Tuhan proteksinya tetap selalu nyata bagi Daud. Daud diburu oleh Saul, ingin dibunuh oleh Saul, tetapi pada akhirnya Daud tetap bisa survive. Bahkan Daud punya 2 kali kesempatan saudara untuk bisa membunuh Saul, tapi Daud tidak melakukan itu. Dan saya bisa sampaikan saudara bahwa dalam wilderness ini sesungguhnya adalah momen atau sesungguhnya adalah tempat di mana kita bisa menumbuhkan iman kepercayaan kita. Benar ya? Karena tadi saya bilang bahwa di dalam wilderness ini tempat yang benar-benar unknown territory. Bukan zona nyaman kita. Kita gak bisa pakai expertise-nya kita buat kita melalui wilderness. Bangsa Israel tadinya cuma bisa bikin batu bata di Mesir. Di padang gurun keahlian itu gak ada gunanya saudara. Yusuf juga selama ini di Mesir dia gak bisa pakai keahlian yang sama dengan yang dia punya saat ini. Daud pun demikian. Daud mesti coba bertahan untuk survive. Bukan dengan keahlian yang selama ini dia sudah punya. Artinya apa saudara? Artinya di dalam masa penantian ini, di dalam wilderness ini, itu membutuhkan kita benar-benar bergantung sama kekuatan Tuhan. Jadi bukan karena kekuatan kita lagi, bukan karena kecanggihan kita lagi saudara, kita bisa melewati ini. Karena kalau dengan kekuatan kita, karena kalau dengan kemampuan kita bisa melewati ini, kita jadi gak butuh Tuhan. Tuhan jadi gak ada artinya di kehidupan kita. Tapi kalau kita bisa dibawa Tuhan melangkah ke tempat yang kita gak pernah tahu sebelumnya, itu adalah supaya kita bergantung sama Tuhan. Amin saudara. Dan yang lucunya saudara ya, di dalam wilderness ini cuma ada 2 kemungkinan outcome-nya. Cuma ada 2 possible outcome dari wilderness. Yang pertama, kita gagal dan kemudian kita gak bisa menikmati janji Tuhan. Seperti sebagian bangsa Israel. Mereka gagal di padang gurun, mereka gak bisa masuk ke tanah perjanjian. Atau possibility yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah kita bisa menikmati janji Tuhan. Kita berhasil, kita menang dan kita bisa menikmati janji Tuhan. Dan kedua kemungkinan ini saudara, penentunya adalah
diri kita sendiri. Kalau kita mau terus berjalan bergantung sama Tuhan, kita akan menang, kita akan menerima janji Tuhan, menikmati janji yang telah Tuhan sediakan. Meskipun gak kelihatan waktunya kapan ya Tuhan akan genapi. Meskipun gak kelihatan, tapi kalau kita terus melangkah kita menang. Atau kita mau gagal di tengah-tengah padang gurun dan kita pada akhirnya kita gak bisa menikmati janji Tuhan. Pilihannya ada di kita. Pilihannya ada di saudara dan saya. Jadi siang hari ini kalau kita boleh dengar kebenaran firman ini saudara. Mari kita pilih untuk kita terus berjuang bersama-sama dengan Tuhan melewati wilderness ini. Saya gak tahu apa yang saudara hadapi hari ini. Mungkin saudara ada menghadapi wilderness saudara sendiri atau padang gurun saudara sendiri. Tapi kalau saat ini doa saudara belum dijawab, mungkin ada yang cari jodoh, belum ketemu. Atau mungkin udah ketemu, diputusin. Atau mungkin ada doa untuk terobosan finansial yang belum dijawab saudara. Saya mau bilang sama saudara kalau Tuhan membawa saudara dalam wilderness itu, teruslah berjuang, jangan menyerah sama Tuhan. Ini yang Daud sampaikan kepada Salomo saudara di dalam 1 Tawarik 28 ayat 20. Dikatakan demikian. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Jadi tetap harus bekerja saudara ya, lakukanlah itu. Kerjakanlah apa yang menjadi bagian kita sekarang. Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Amin. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Artinya sampai Tuhan panggil kita saudara. Sampai tugas kita di dunia selesai. Lihat, Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Dan kata-kata ini datangnya dari Daud kepada anaknya Salomo yang akan meneruskan kerajaan Israel. Dan Daud udah melewati semuanya itu pada saat dia bilang ini. Dia bisa membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Amin. Kita akan zoom in sedikit saudara ya. Kita akan sedikit baca kisahnya Daud semasa dia lagi melewati wilderness ini. Supaya kita sama-sama bisa ngelihat secara detail kejadian apa yang terjadi buat Daud dan bagaimana dia menghadapi ini semua. Mari sama-sama kita lihat di 1 Samuel 18. Jadi kisah ini saudara, 1 Samuel 18 ini adalah mengisahkan ketika Daud setelah mengalahkan Goliat. Di pasal 16, Daud diurapi sebagai raja. Di pasal 17, Daud dikisahkan mengalahkan Goliat. Dan di pasal 18 ini diceritakan kejadian setelah Daud mengalahkan Goliat ya. Kita baca sama-sama. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, Goliat, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel, menyongsong Raja Saul, sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Jadi rakyat senang. Kemudian di ayat ke-7 dikatakan, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Jadi Saul cuma 1.000, Daud 10.000. Ini netizen maha benar. Jadi rakyat berkata demikian gitu ya. Netizen memang mulutnya menyakitkan. Terus dimention lagi cuma perempuan saudara, gak ada laki-laki, perempuan. Kemudian apa yang terjadi berikutnya saudara di ayat ke-8 dikatakan, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan berlaksa-laksa tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Padahal Saul juga dinyanyiin. Cuma Saul juga diselebrate sama rakyatnya. Cuma memang netizen ya. Dan ayat 9 di sini perlu kita garis bawahi saudara. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Artinya ini sebuah keputusan yang dibuat oleh Saul untuk dia mendengki kepada Daud. Lalu apa yang terjadi berikutnya di ayat ke-10 dikatakan demikian. Keesokan harinya, udah besok nih saudara, udah bukan hari yang sama. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul.
sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Ayat ke-11, Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelaknya sampai 2 kali. Saya pause di sini sebentar saudara. Di sini dikatakan, ini ada sedikit catatan tapi penting juga untuk kita ketahui. Di ayat ke-10 dikatakan keesokan harinya roh jahat daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Dikatakan roh jahat daripada Allah. Seakan-akan roh jahat itu yang ngirim Tuhan gitu ya buat Saul ketika kita baca ayat ini. Tapi saya percaya bukan itu maksudnya saudara. Melainkan tadi kita lihat di ayat yang ke-9 dikatakan semenjak saat itu Saul mendengki Daud. Artinya Saul memutuskan untuk mendengki Daud. Keputusan yang Saul buat mengakibatkan roh Allah yang ada di dalam dirinya itu udah gak ada lagi saudara. Dan ketika roh Allah udah gak ada di dalam diri kita, ada kekosongan, itu menjadi celah buat roh jahat masuk. Jadi bukan Allah sengaja-ngaja kita lagi damai sejahtera, hidup lagi capek-capeknya, dikirimin roh jahat gitu. Enggak, tapi itu karena keputusan kita. Kita enggak mengisi hati kita dengan roh Tuhan, maka itu menjadi celah buat roh jahat bisa masuk. Jadi berhati-hati saudara, kalau kita belum bisa mengampuni orang, hati-hati, itu celah buat roh jahat bisa masuk. Kalau kita pikir ya udah deh, nggak usah baca Alkitab deh, ya udah deh, nggak usah baca firman Tuhan, nggak apa-apa kali, sekali 2 kali. Hati-hati saudara, itu artinya kita sedang mengosongkan diri kita dari roh Tuhan. Dan kita lihat dari Saul apa yang terjadi ketika kita mengosongkan diri kita dari roh Tuhan. Itu menjadi celah bagi roh jahat bisa masuk. Kemudian dikatakan juga di ayat yang sama, di ayat yang ke-10 saudara. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Lucu ya, jadi ini sebuah kontras gitu saudara. Saul lagi marah banget, lagi dengki banget, lagi kesel, bete. Gitu. Daud sih santuy aja main kecapi. Kehidupan dia sehari-hari main kecapi. Artinya apa saudara? Di dalam, ini bukan pekerjaan utamanya Daud ya. Pekerjaan utamanya Daud saat ini adalah menjadi pelayan istana, pelayannya Saul. Tapi di waktu-waktu kekosongannya Daud yang dia lakukan, dia main kecapi. Artinya dia sedang penyembahan gitu ya. Sedang menyembah Tuhan sambil main kecapi. Daud itu dikenal sebagai seorang pemazmur yang hebat. Sebagian besar dari kitab Mazmur itu juga yang tulis adalah Daud. Dia menuliskan banyak sekali kata-kata yang keren, lagu-lagu yang keren. Dan di saat waktu luangnya Daud, dia mengisi dengan dia main kecapi saudara. Dia mengisi dengan praise and worship. Artinya dia gak sedang mengisi waktu luang dia dengan hal-hal yang tidak perlu. Kalau kita di waktu luang kita sukanya scrolling sosial media. Nge-swipe TikTok gitu ya. Ada yang lucu-lucu di TikTok kita share ke teman kita. Klik tanda pesawat ke orang nomor 3 gitu. Itu yang kita lakukan biasanya kalau di dalam waktu-waktu luang kita. Tetapi tidak dengan Daud. Daud mengisi waktu luangnya dengan dia bersekutu dengan Tuhan. Dengan dia masuk di dalam hadirat Tuhan, di dalam praise and worship. Dan di sini juga saya mau highlight saudara, yaitu di ayat ke-11. Dikatakan demikian, Saul melempar tombak itu, namun tetapi Daud mengelaknya sampai 2 kali. Di sini dicatat Daud mengelak 2 kali. Dan saya yakin saudara, kalau Alkitab catat ini mengelak sampai 2 kali, ada artinya. Kenapa? Karena kalau mengelak 1 kali saudara, itu bisa aja kebetulan. Sekali hoki gitu. Tapi kalau udah 2 kali saudara, artinya bukan kebetulan. Daud bisa mengelak itu. Artinya kalau udah sampai 2 kali, benar-benar ada kuasa yang memproteksi Daud. Kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan memproteksi Daud. Karena Daud selalu menjalani gaya hidup yang bersekutu dengan Tuhan. Lalu apa yang terjadi berikutnya saudara di ayat yang ke-12 ini keren banget. Karena dikatakan gini, Saul menjadi takut sama Daud. Yang raja Saul loh. Yang punya kekuasaan Saul di situ. Tetapi ketika Saul mengamati, Saul melihat, menyaksikan bahwa penyertaan Tuhan atas Daud itu luar biasa. Yang terjadi dia takut. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai dia. Keren banget.
Atau di versi NIV-nya adalah Saul was afraid of David because the Lord was with David. Karena penyertaan Tuhan ada atas Daud. Jadi apa yang terjadi saudara kalau kita menjalani gaya hidup yang bersekutu dengan Tuhan. Dalam wilderness sekalipun, musuh kita sedang mengancam kita, menekan kita, kita gak perlu melakukan apa-apa. Kita gak perlu baca strateginya musuh bakal menyerang lewat sayap kiri atau sayap kanan. Atau lewat tengah gitu. Gak perlu. Yang kita perlu lakukan cuma kita berjalan bersekutu dengan Tuhan. Maka lihat deh, musuhnya takut sendiri saudara. Iblis takut ketika ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Yang percaya boleh katakan amin. Amin, amin. Dan ini yang terjadi saudara. Mungkin saya gak punya waktu untuk saya bahas sampai pasalnya habis. Tapi nanti saudara kalau mau baca silakan di 1 Samuel 18. Setelah kejadian ini saudara, diceritakan di dalam Alkitab bahwa kemudian Saul mengirim Daud. Saul takut sama Daud tapi Saul masih pengen bunuh Daud. Dan diceritakan Saul mengirim Daud ke medan perang, ditaruh di paling depan saudara. Supaya mati duluan, supaya kalah duluan gitu Daud. Rupanya strateginya familiar ya, sama strateginya yang Daud pakai buat Uria. Tapi bedanya yang Saul gak berhasil saudara. Karena Tuhan menyertai Daud. Kemudian di dalam pasal ini saudara nanti kalau saudara baca, ada 3 kali disebutkan seperti ini. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. 3 kali disebut di dalam perikop ini. Dan itu artinya bukan sebuah hal yang bisa kita ignore gitu ya. Bahwa terjadi kuasa yang besar, terjadi mujizat ketika Tuhan menyertai kita. Ini yang bisa kita pelajari saudara dari Daud. Dan penyertaan Tuhan gak lari daripada kita. Jadi meskipun Daud harus menghadapi tantangan seperti ini. Yang dilakukan sama Daud hanya satu. Daud bersekutu sama Tuhan. Daud berserah sama Tuhan. Mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan lihat apa yang terjadi hasilnya saudara. Penyertaan Tuhan gak lari daripada Daud. Dan saya percaya kalau saat ini, hari ini, kita juga mau berserah sama Tuhan. Di dalam padang gurun yang sedang kita hadapi saudara. Saya percaya musuh takut sama kita saudara. Saya percaya penyertaan Tuhan akan selalu menjaga kita. Memberikan kita hikmat, memberikan kita proteksi. Di dalam kita menjalani kehidupan kita. Saya gak tahu saudara apa yang sedang kita hadapi. Bagi saya secara pribadi, tadi saya udah cerita di depan bahwa tahun ini merupakan tahun yang tidak mudah buat saya. Tempat di mana saya bekerja harus mem-PHK karyawan. Kemudian ada banyak lagi hal-hal yang saya nggak tahu. Bisa-bisanya hal tersebut terjadi di atas kehidupan saya. Karena saya melangkah di luar zona nyaman saya. Saya melangkah masuk ke dalam unknown territory. Tapi saudara kalau saat ini, hari ini, saya bisa berdiri di depan saudara, saya percaya pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan itu gak pernah lepas dari kehidupan saya. Alkitab juga mengatakan saudara, gak ada kuasa apapun di bawah kolong langit ini yang mampu memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kematian pun gak mampu memisahkan kita dari kasih Tuhan. Jadi hal tersebut yang saya selalu pegang saudara, dan saya mau bagikan buat saudara juga, kalau saudara sedang menghadapi wilderness, kalau saudara sedang menghadapi padang gurun hari ini, kalau saudara sedang menantikan jawaban atas doa-doa saudara, saya mau bilang penyertaan Tuhan gak lari dari saudara. Yang perlu kita lakukan cuma kita terus mengandalkan Tuhan, terus bersekutu sama Tuhan, jangan pernah lari daripada Tuhan. Dan saya percaya di waktunya Tuhan, waktu yang tepat, waktu yang indah, maka janji Tuhan itu akan digenapi buat kehidupan kita semua. Tapi sampai saat itu saudara, jangan pernah menyerah sama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang kekal,
Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau siang hari ini kembali kami boleh diingatkan akan kebaikan Tuhan, akan penyertaan Tuhan. Kembali kami boleh dikuatkan dan kami boleh dihiburkan ya Bapa. Bahwa ketika kami melangkah masuk dalam teritori yang kami tidak ketahui sekalipun, justru disitulah kami semakin mengandalkan Tuhan. Justru disitulah kami semakin melepaskan ego kami atas diri kami sendiri. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau tidak pernah melupakan janji-janjimu. Engkau bukan Tuhan yang lalai untuk menepati janjimu. Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal untuk menepati janjimu Tuhan. Dan kalau hari ini Tuhan kami sedang menghadapi masa yang sulit, kalau hari ini kami sedang menghadapi situasi yang tidak mudah, Tuhan kami percaya, disitulah iman kami bertumbuh, disitulah penyertaan Tuhan dinyatakan, disitulah kami boleh bergantung lebih dan lebih lagi sama Tuhan. Bahwa Engkaulah sumber kehidupan kami Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami. Dan kami percaya Tuhan di waktu yang tepat, di waktu yang indah, maka janji Tuhan akan kami terima Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kalau siang hari ini kami boleh dengar firman Tuhan, kami bersyukur dan biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu memberikan penghiburan dan pengajaran di dalam hati kami untuk kami boleh melangkah terus rindu akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus menjadi pelita bagi kaki kami, menyinari langkah kami ya Tuhan, untuk kami boleh tahu kemana kami harus melangkah, keputusan apa yang kami harus ambil. Kami percaya Tuhan, berjalan dengan Tuhan, kami gak akan pernah kekurangan, kami gak akan pernah dipermalukan, kami gak akan pernah jatuh sampai tergeletak, sebab Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih buat Pastor Rian Wijaya atas kabar sukacitanya yang sangat memberkati kita hari ini. Seberapa kita diberkati Tuhan? Terima kasih Pastor Rian. Biar Tuhan pakai lebih dahsyat lagi dalam setiap pelayanannya. Amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. hatimu terukir
berkuasa menjagai kita, bahkan even di dalam padang gurun sekalipun. Sedikit tadi disampaikan oleh Pastor Rian bahwa di dalam 1 Samuel 18 pada ayat ke-10 tentang roh jahat yang datangnya dari Tuhan. Kita jangan salah tafsir bahwa Tuhan yang kirimin roh jahat seperti itu. Ada perbedaan yang jelas antara Tuhan dengan roh jahat. Amin. Tuhan itu selalu mendatangkan saat Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 bahwa pencuri atau iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh dan binasakan. Tapi Tuhan datang untuk memberikan kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Nah, saudara, memang di dalam penjelasan 1 Samuel seringkali rancu ketika orang melihat oh ada roh jahat yang datangnya dari Tuhan. Berarti ada roh jahat yang baik juga istilahnya gitu. Tidak, sebenarnya kita perlu melihat dari kejadian dalam 1 Samuel pada pasal 13-nya. Bagaimana Saul disuruh membunuh Raja Amalek, membunuh bangsa Amalek, tapi Saul menolak. Dia malah bawa pulang itu binatang-binatang gemuk, rajanya malah tidak dibunuh. Itu yang menjadi kekecewaan itu atau menjadi sebuah pelanggaran di mata Tuhan. Makanya sejak itu saudara dalam 1 Samuel 16 Tuhan berkata roh Tuhan mundur daripada Saul. Nah sejak roh Tuhan mundur daripada Saul, ingat baik kalau Tuhan mundur berarti yang masuk adalah roh jahat. Itu sebabnya makanya kenapa Saul mulai timbul iri hati, mulai timbul yang namanya kebencian. Makanya ketika roh Tuhan mundur, maka orang itu akan dipenuhi dengan kuasa kegelapan. Tapi pertanyaan kembali, kenapa roh jahat yang datang dari Tuhan? Saudara harus pahami, even roh jahat sekalipun tetap harus ada di bawah permisifnya Tuhan. Dia nggak bisa berbuat apapun tanpa Tuhan izinkan. Roh jahat seperti itu. Masih ingat kisahnya Ayub? Bagaimana setan pun harus izin dulu sama Tuhan. Jadi saudara harus pahami bahwa roh jahat itu bertindak di bawah kekuasaannya Tuhan. Jadi ketika dalam kasusnya Saul, ketika Tuhan undur daripada Saul, maka yang terjadi adalah roh jahat mulai mengadakan penyerangan. Itu sebabnya saudara kasih Tuhan, hati yang panas, hati yang iri dan lain sebagainya. Kalau saudara terjadi atas hidup saudara, ingat baik, roh jahat sedang serang Anda. Hatimu muram, iri hati, kecewa, itu berarti serang siapa? Roh jahat serang Anda. Tapi ingat baik saudara, even setan serang Anda bisa menghardiknya dan setan bisa pergi dari kehidupan. Makanya jangan pernah lepas daripada tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Selama roh Tuhan ada pada Anda bisa menang. Tapi kalau orang udah mulai meninggalkan Tuhan, menjauh daripada Tuhan, dan Tuhan gak ada lagi di dalam hidup orang itu, maka orang itu akan dikendalikan penuh oleh si iblis. Jadi serangan-serangan setan atas hidup Anda gak ada masalah. Jadi kalau saudara baca ayat tadi, jangan tangkap bahwa itu datang dari Tuhan, tidak. Itu hanya sekedar karena izinnya Tuhan. Dan saya percaya bahwa Anda dan saya bisa menang atas serangan-serangan itu. Jadi gejala-gejala itu menunjukkan bahwa iblis sedang serang saya. Dan hari ini kita akan makan tubuh dan darah Yesus. Saya percaya bahwa kita ada di dalam Yesus, amin. Yesus ada di dalam kita, amin. Maka kita punya kuasa, kita punya keyakinan. Bahkan ayat-ayat yang dituliskan tidak ada kebetulan. Kalau saudara baca ayat-ayat saudara, saya dapat di sini di dalam Mazmur 91 ayat yang kedua dikatakan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saya percaya bahwa setiap ayat yang ada pada saudara itu menjadi sukacita, kekuatan yang membebaskan kita, yang membuat kita jaminan kita untuk kita berkemenangan di dalam hidup ini. Mari kita angkat rotinya di atas kepala. Dengan iman sama-sama saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib. Yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Oleh korban tubuh Kristus, maka mulai hari ini kami menang atas segala virus. Kami menang atas segala penyakit. Tidak terkapar di meja operasi. Dan kami dijaminkan umur panjang dan tidak sakit-sakitan. Dalam nama Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini. Bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah. Darah yang tertumpah di atas kayu salib. Sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus. Maka mulai hari ini kami bersama keluarga termeterai menjadi warga sorga. Punya rumah di bumi. Punya rumah di sorga. Tidak mengembara. Dimanapun kami berada melangkah. Dijagai pasukan malaikat sorgawi.
Aku tolak kuasa gelap. Aku tolak setan-setan, roh-roh jahat tidak berkuasa. Kami menghancurkan serangan-serangan setan. Oleh korban darah Yesus, mulutku diurapi. Setiap kata kalimat doaku pasti digenapi berhasil. Saudara jangan minum dulu. Saudara mau minta apa? Targetmu di bulan ini apa? Apa yang saudara rindukan di bulan November sebelum kau mengakhirinya? Dan apa yang kau harapkan di bulan baru, di bulan Desember? Saudara boleh lepaskan perkataan doa dan berimanlah, terjadilah seperti yang kau harapkan. Mari sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhanlah yang mengajar. Sakramen tubuh darah Yesus, kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel, terima roti mana 40 tahun di padang gurun, kasut baru, sepatu baru, bajunya tidak rusak. Artinya kami bersama keluarga melewati situasi apapun, tidak miskin bangkrut, tidak sakit-sakitan, tidak kekurangan, menang atas setan-setan. Kami punya iman yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum. Bagi Tuhan Segala pujian, hormat kemuliaan. hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga bagimu Tuhan, segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Di tangan kami ada minyak urapan Tuhan yang mengajarkan kuasa. Murid-murid diperintahkan untuk mendoakan orang sakit, mengusir setan-setan dengan sakramen minyak. Bahkan juga perempuan yang mengurapi kepala Yesus dengan minyak. Perintah Tuhan Yesus dimanapun Injil diberitakan. Apa yang telah dilakukan perempuan tersebut juga menjadi berita yang disampaikan. Aku mengangkat dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Tiap tetes saya punya kuasa mengusir setan. Dan setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan, Anda boleh teteskan atas kepala saudara. Dan setiap botol ini dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Kuasa mujizat pertolongan Tuhan terjadi atas mereka dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Maka firman Tuhan menjaminkan dalam Amsal 18 pada ayat yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka mengemakannya akan memakan buahnya. Kalau kita mengucapin kata-kata negatif, maka yang negatif akan datang. Kalau kita mengucapkan kata-kata yang memberkati, maka berkat-berkat akan mendatangi kita. Mari angkat tanganmu, lepaskan berkat bagi dirimu. Bersama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya. Di dalam nama Yesus, amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Berkat Tuhan ada bersama dengan setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Setiap proyek yang mereka pegang diberkati. Setiap karir mereka juga diurapi. Mereka diangkat naik jadi kepala bukan ekor. Tuhan topang mereka, kekuatan Tuhan berlimpah, hikmat Tuhan ada bersama dengan setiap anak-anak Tuhan. Maka aku percaya lepas bulan November berkat Allah berlimpah terus-menerus atas hidup mereka. Dan mereka sehat, menang atas segala virus. Mereka tidak takut dengan cuaca, mereka tidak takut dengan info udara, kualitas udara apapun. Karena kami percaya anak-anak Tuhan menang atas udara, menang atas sinar matahari, menang atas cuaca, menang atas sinar bulan dalam nama Tuhan Yesus. Maka berkati bangsa kami Indonesia, lewati 2023 aman, kami tolak segala kerusuhan, huru hara, kegaduhan, kelompok manapun yang coba mengadakannya kami halau dalam nama Yesus. Persiapan 2024 pemilu berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, siapapun yang menjadi pemimpinnya, kami percaya tidak ada orang yang dapat naik kalau Tuhan tidak izinkan naik.
Artinya siapapun yang memimpin itu atas kehendak dan permission dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati tangan setiap anak-anak Tuhan yang telah memberikan korban syukur. Setiap persembahan mereka diberkati, baik melalui transfer bank, scan kiris, atau melalui kotak persembahan di depan. Siapapun yang telah korban di ladang Tuhan tidak pernah kekurangan. Kata Tuhan, berkatnya dijaminkan dalam segala kelimpahan. Mujizatnya selalu terjadi bagi kehidupan, dan damai sejahtera selalu disediakan berlimpah atas kehidupan mereka. Maka memberkati tim Praise and Worship yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Berkati mereka semua yang telah korban di dalam pelayanan ini. Apa yang mereka korbankan digantikan Tuhan yang luar biasa. Berkati tim volunteers, berkati tim media, logistik, hospitality, pendoa syafaat, guru-guru sekolah minggu, asyar, dan seluruh yang telah korban di dalam pelayanan ini. Berkat Tuhan berlimpah atas kehidupan mereka. Apapun juga Tuhan di dalam pergerakan setiap kami percaya kami tidak pernah sendiri. Ada malaikat yang senantiasa menjagai, memproteksi perjalanan kehidupan kami. Sebentar kami akan pulang. Kami percaya Tuhan, Indonesia diberkati dari Papua sampai dengan Aceh, Miangas, Pulau Rote, kota-kota di Indonesia, Nusantara dalam pengawalan Tuhan. Mujizat Tuhan ada atas Indonesia. Gedung yang kami pakai Sumarekon diberkati. Tempat ini penuh kuasa, tempat ini penuh kemuliaan. Rencana Natal Zion Church of Christ bulan Desember boleh berjalan dengan baik. Setiap panitia yang terlibat diberkati. Perencanaan acara, agenda acara semuanya berjalan dengan lancar dan berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan pulang dan terima berkat-berkat Tuhan, kekasih Kristus, dan juga kami berdoa memberkati juga yaitu Pastor Ryan bersama dengan istri, keluarga besar semua diberkati. Maka kami percaya pakai lebih lagi Pastor Ryan dalam berkat Tuhan, dalam mujizat Tuhan, dalam kuasa hikmat pertolongan Tuhan. Maka terimalah berkat Tuhan ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitas. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Maka sekarang terimalah kasih karunia anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus mengurapi setiap kita mulai saat ini sampai nanti. Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, dan kita semua yang hadir hari ini. Suatu hari sama-sama kita ada di dalam kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. God bless you.